Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian kita sempurnakan dengan membaca sholawat amrik dan 4 Asmaul Husna. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin 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 ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Wa kama syahidallahu ta'ala bil wahdaniyati wa ma yastahiqu minas sifatil aliyah kadzalika nashhadu li sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birrisalati ila jami'in nasi kafatan. Pada kesempatan kali ini kita ulang lagi penjelasan terkait syahadat, terkait persaksian. Kalimat tersebut menurut Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani sebagaimana Allah bersaksi atas dirinya dan menyatakan keesaannya melalui tajalli, melalui penampakan ilahiyah. Kadzalika nasyhadu. Demikian pula kita wajib bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian ini bukan semata-mata berdasarkan dalil rasional atau hujjah lahiriah,
tetapi kesaksian karena penyaksian rohani. Itu syuhud itu. Penyaksian hati terhadap cahaya kenabian Nabi Muhammad. Hati menyaksikan Nur Muhammad sebagai pintu rahmat dan cahaya ilahi. Jadi syahadat kepada Nabi atau syahadat Rasul ini merupakan gerbang rohani untuk memahami tauhid yang hakiki. Tanpa mengenal Rasulullah secara batin, tidak mungkin seseorang mencapai makrifat kepada Allah. Jadi, untuk bisa ma'rifatullah, harus terlebih dahulu ma'rifatul Rasul. Siapa yang belum bersahadat secara batin, hatinya belum menyaksikan, maka ia belum sungguh-sungguh mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal. Jadi batiniyah, rohaniyah hati kita ini harus terlebih dahulu bersahadat. Jika rohani kita belum bersahadat, maka kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Karena tidak ada makrifat tanpa ittiba dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kadzalika nasyhadu. Demikian pula kami bersaksi. Ini kesaksian para sufi. Bagi para sufi, ketika mereka mengucapkan nasyhadu, kami bersaksi, syahadat mereka bukan sekedar pernyataan verbal yang diucapkan oleh lisan. Syahadat mereka merupakan penyaksian batiniyah yang hadir dari dalam hati yang telah tercerahkan. Di hati baru bisa menyaksikan itu setelah hatinya bening, setelah hatinya tercerahkan. Tercerahkan dari mana? Dari ruh yang telah mengenal kebenaran dengan sebenar-benarnya makrifat. Jadi dari dalam dulu. Ruh kita dulu di zaman Alastu ini telah bersaksi sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rob kalian? Serempak seluruh ruh saat itu menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Nah, maka ketika seorang sufi mengatakan nasyhadu, kami bersaksi, ia tidak sekedar melafalkannya dengan lisan. Para sufi
ketika mengucapkan nasyhadu itu, mereka telah mengalami dan merasakan kehadiran Allah serta kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam batinnya. Mereka telah menyaksikan dengan basirohnya, dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepala, bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kondisi batin, kondisi ruhani sufi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut berkata, aku bersaksi karena aku telah melihat sendiri. Aku mengakui karena aku telah mengalami sendiri. Aku yakin karena hatiku telah penuh dengan cahaya ilahi. Jadi syahadatnya sufi itu adalah pantulan dari nur yang terbit yang muncul di dalam jiwanya. Ini merupakan kesaksian hati yang tenggelam dalam musyahadah. Ya ini, kesaksian yang lahir dari makrifat, dari pengenalannya kepada Allah. Hati yang menyaksikan, hati yang telah makrifat, otomatis hati tersebut telah bening, telah suci dari berbagai hijab duniawi, dari berbagai kotoran dan najisnya. Dari sini syahadat itu bukan pernyataan iman dan Islam seseorang. Syahadat itu sebagai tanda bahwa seseorang telah sampai pada derajat spiritual tertentu. Ini sudah tinggi. Di mana orang tersebut telah mengenal Allah, telah benar-benar mencintai Allah, dan menyaksikan Allah di setiap hembusan nafasnya. Dari sini ketika Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis kalimat kadzalika nasyhadu, ini berarti beliau seperti yang disampaikan oleh Nabi dan disaksikan oleh para sahabat beliau. Kami pun bersaksi. Begitu para sufi itu. Persaksian para sufi sebagaimana kesaksian para sahabat ini tidak meniru, tidak ikut-ikutan. Mereka bersaksi karena mereka telah melihat dengan sendirinya kebenaran dua kalimat syahadat. Nah, mereka menyaksikan itu melalui cahaya Allah yang dipancarkan ke dalam hati mereka. Jadi bagi para sufi, syahadatul Rasul, di syahadat itu ada syahadat ilahiyah atau syahadat uluhiyah, dan ada syahadat
risalah atau syahadatul rasul. Bagi para sufi, syahadat itu bukan sekedar pengakuan lisan. Syahadat kepada Rasulullah, bersaksi akan diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini ketika mereka mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini bukan sekedar pengakuan lisannya, tapi mereka benar-benar telah menyaksikan sendiri secara rohani. Hati mereka yang telah diterangi, disinari oleh cahaya iman, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya utusan yang menyampaikan risalah. Nabi Muhammad itu pembimbing rohani yang sempurna dalam mendidik jiwa. Dari sinilah Nabi itu bukan hanya seorang mu'alim, tapi seorang murabbi ruh yang kamil, mukammil, pembimbing rohani yang sempurna dalam mendidik jiwa. Jika ingin jiwa seseorang menjadi baik, terbimbing, terdidik, dan seterusnya, Nabilah pembimbing sempurna itu, yang paling sempurna itu. Beliau juga sebagai penunjuk jalan spiritual yang sempurna, atau disebut sebagai mursyid kamil, mukamil. Nah, beliau menunjukkan dengan cahaya kenabiannya. Beliau membimbing setiap hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyinari jalan ma'rifat dengan cahaya yang sempurna. Artinya begini, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan syariat, hukum-hukum Islam. Nabi Muhammad ini sekaligus juga pemandu rohani yang sempurna. Tanpa dipandu oleh Nabi, siapapun tidak akan bisa menempuh jalan menuju mendekat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak akan pernah bisa sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tidak dipandu Nabi Muhammad, tidak dipandu Nur Muhammad, pun tidak akan pernah bisa wusul ilallah. Maka segelap apapun hati seseorang, jika kemudian mendapatkan Nur Muhammad, kegelapannya akan hilang. Kemudian rahasia-rahasia ilahi tersingkap. Itu pertama. Jadi yang syahadatul rasul itu hatinya, rohaninya benar-benar menyaksikan bahwa Nabi ini sebagai pembimbing, pemandu, penunjuk rohani siapapun. Yang kedua, Nabi Muhammad ini sebagai wasilah ilahiyah, yang dengannya makhluk terhubung kepada Sang Khalik. Nggak bisa. Makhluk itu langsung ke Allah, nggak bisa. Kalau tidak wasilah Nabi kita Muhammad SAW.
Beliaulah wasilatul uzma, perantara agung dalam mengenal Allah, dalam mencintai Allah, dan seterusnya. Jadi, sehebat apapun para spiritualis, jika tidak berwasilah kepada Nabi, tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Tidak akan bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Oleh karena itu, melalui cahaya kenabian ini melalui Nur Muhammad, jalan menuju ma'rifatullah tersingkap dan menjadi terang benderang. Dengan limpahan rahmat, syafaat, dan pancaran rohani beliau, umat dibimbing kepada kedekatan, kepada cinta, dan penyaksian atau musyahadah akan kehadiran Allah kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, ini syahadat Rasul. Makanya syahadat Rasul itu paling berat, tidak mudah dibanding syahadat ilahiyah. Seseorang yang sudah bersyahadat dengan benar, rohaninya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah manifestasi tertinggi dari tajalli sifat-sifat ilahiyah. Jika ingin mengenali, ingin melihat, ingin tahu sifat-sifat ilahiyah, tajallinya ya ada di Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah cermin paling sempurna dari sifat jalal dan jamal Allah, dari sifat keagungan dan keindahan Allah. Melalui Nabi Muhammad, seseorang mengenal Allah. Allah dikenali dan dicintai. Ini melalui Nabi Muhammad. Yang berikutnya, Nabi Muhammad adalah jalan utama menuju kesempurnaan spiritual. Tanpa menapaki jejak beliau secara lahir dan batin, seseorang tidak akan sampai ke tujuan tertinggi, yaitu ma'rifatullah. Jika ingin ma'rifatullah, kita harus menapak tilasi Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengikuti Rasulullah, siapa yang benar-benar ittiba Nabi, ia berjalan dalam cahaya. Dan siapa yang berpaling darinya, sungguh ia telah tersesat dalam kegelapan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 dimensi syahadat Rasul ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ma'rifatur Rasul, mengenal dengan benar dan baik siapa Nabi kita Muhammad SAW. Ma'rifatur Rasul ini mengenal hakikat kenabian beliau secara ruhani. Termasuk, ya, kita harus mengenal sifat dan kepribadian beliau. Enggak cukup hanya mengenal Nabi Muhammad secara historis.
mengenal beliau hanya dari sejarah, lahir di Makkah, tahun gajah, hari Senin dan seterusnya. Beliau adalah nabi terakhir. Ini pengenalan fisik, pengenalan lahiriah. Yang terpenting di dalam mengenal nabi kita, agar kita bisa benar-benar bersyahadat, adalah mengenal hakikat kenabian Nabi Muhammad. Nah, yang pertama, orang yang mengenal hakikat kenabian Nabi Muhammad ini harus menyadari bahwasannya Nabi Muhammad adalah asal rohani dari seluruh makhluk. Jadi keruhanian itu ya terpusat atau lahir dari Nabi Muhammad. Dari situlah dijuluki Nabi kita ini Abur Ruh, bapaknya roh. Karena seluruh rohani makhluk itu berasal dari Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal beliau sebagai wasilah, sebagai jembatan rohani antara hamba dan Tuhan. Jadi antara hamba dan Tuhan, antara setiap makhluk dan Sang Khalik, yang menjembatani, yang menghubungkan, ini adalah Nabi Muhammad. Ini kita harus terus belajar untuk bagaimana agar mengenalinya. Yang ketiga, terus-menerus berusaha membuka mata hati. Bagaimana agar basirah kita semakin melek. Kemudian, basirah ini bertemu dan berhubungan dengan Rasulullah secara rohani. Jadi, tidak cukup hanya mengenang beliau dari sisi sejarah. Kalau dari sisi sejarah saja kita tidak tahu, apalagi dari sisi keruhanian. Maka dimensi pertama syahadat Rasul ini adalah ma'rifatur Rasul. Mengenal dengan baik dan benar siapa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dimensi mahabbah. Jadi, dimensi mahabbah ini setelah seseorang mengenal beliau secara rohani, pasti hatinya akan mencintai Nabi lebih dari apapun. Tidak akan mungkin seseorang mencintai Nabi kalau ia tidak kenal siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Semakin seseorang mengenal Nabi Muhammad, ya pasti ia akan semakin mencintainya. Karena Nabi Muhammad itu yang paling utama. Silakan cek di firman Allah surat Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sang Nabi, kalau ada alnya, an-nabi, itu sang Nabi.
Tidak ada yang lain. Sang Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Sang Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ini syarat. Jika kita belum lebih mengutamakan Nabi daripada diri kita sendiri, ya belum cinta. Jika kita belum mendahulukan urusan Nabi dibandingkan urusan kita, ya belum. Ayatnya seperti itu.